sholat dan hukum orang yang meninggalkan sholat. Aqimis sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Orang yang sholat saja ada cenderung celaka. Apalagi yang nggak sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa yang celaka? Mereka yang dalam sholatnya lalai kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nahmaduhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sadaqallahul adzim. Ikhwatul iman jamaah pengajian Masjid Baitul Mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita sampaikan rasa syukur kehadirat Allah atas perkenannya pada malam ini kita bisa melaksanakan ruku sujud. Kita ruku bersama orang-orang yang ruku. Warka'u ma'ar raki'in. Ada kalimat perintah di dalam Al-Baqarah di awal-awal surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikan oleh kamu sekalian sholat, wa atuz zakata, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in. Rukulah kalian beserta orang-orang yang ruku. Ada kalimat di sini salat dan zakat. Dua perintah Allah yang begitu sangat keterkaitan. Saya pernah meneliti ya sekitar 20 tahun ke belakang. Dicek and recheck, ternyata perintah salat dan zakat yang disandingkan. Perintah salat, perintah zakat, perintah salat dan zakat itu lebih dari 82 ayat. Aqimis sholat wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Keduanya memang ada fungsi yang sama, yaitu pembersihan diri, membersihkan diri. Dan di dalam ayat yang pertama muncul di Al-Baqarah, ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi
wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu maknanya sholat dan infak dan zakat. Sedikit berbicara zakat. Ketika Rasulullah masih hidup, ada orang yang enggan membayar zakat, Pak. Mau membayar zakat, dipenta nggak mau dia mengeluarkan. Dan ada kelompok ini pertama menunggu Rasulullah meninggal. Ada ketika Rasulullah meninggal, dia keluar lagi, murtad lagi. Dan saat itu mereka yang enggan zakat di masa Abu Bakar, beliau memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Sebetulnya Pak, kalau kita kaji lebih dalam, sama orang yang tidak sholat harus perang. Ini kitab sudah berapa tahun ya? Lebih dari 10 tahun kita simpan. Memang judulnya ngeri juga Pak. As-sholatu wa hukmu tarikiha. Sholat dan hukum orang yang meninggalkan sholat. Kita dininabobokan kemarin sholat khusyuk, sholat begini terus. Dan saya berniat tahun ini dalam hikmah Rajab itu kita bongkar. Diemple-emple terus sholat. Kita sudah sampai membahas celaka orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Orang yang sholat saja ada cenderung celaka. Apalagi yang tidak sholat. Kalimat logika yang paling enteng. Orang yang sholat saja masih ada cenderung celaka. Apalagi yang gak sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa yang celaka? Mereka yang dalam sholatnya lalai kepada Allah. Mungkin kalau satu kali Bapak santai nggak ada yang ayat itu teh santai. Pada hari itu marah Allah. Marah Allah. Kalau dalam Al-Quran ada kalimat fawailul, terus ada kalimat fawailul ay halakun, celaka. Kita bahas tentang ini barangkali di rumah kita masih ada yang tidak sholat. Satu rumah akan dihilangkan berkahnya ketika di rumah itu ada seseorang yang meninggalkan sholat. Hilang berkah rezekinya. Yang masih sholat saja masih tempur, masih pas ya. Ini Pak. Padahal begitu indahnya fungsi sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Fungsi sholat adalah untuk memohon pertolongan kepada Allah dalam segala urusan. Saya barusan membahas dengan anak-anak santri. Jaminan orang-orang yang sholat karena ketakwaan kepada Allah dijamin 4 hal. Karena tadi sholat adalah ciri orang yang bertakwa yang paling utama. Di dalam Al-Quran ada nama surat At-Tolak.
Ngeri Pak. Tidak ada di dalam Al-Quran surat An-Nikah, tetapi perintah nikah ada. Tapi urusan rumah tangga ada yang pada ujung-ujungnya mentalak. Idza talaqtumun nisa, wahai Nabi, apabila kamu mentalak perempuan-perempuan, famsikuhunna, tahan mereka bil ma'ruf. Ketika ditalak jangan dibiarkan mereka liar, Pak. Jadi kalau kita dalami lagi, hukum itu sangat luas. Orang yang baru ditalak belum habis iddah jangan dulu liar. Dia mah beng ke pasar, beng ulin, beng naon di reunian. Oh, bahaya itu. Itu melanggar Al-Quran itu. Nah, orang tuanya harus tahu nih. Tapi ini sebuah momok sebetulnya Pak. Sesuatu yang kita berlindung padanya. Tapi kenapa Allah mengabadikan tentang surat yang itu berkaitan dengan talak? Sampai diabadikan dengan sebuah lagu apa? Talak tilu sakalian. Saya uraikan barusan kepada santri, enggak boleh, bertahap saja. Ya. Talak satu, oke. Rujuk, baik, ayo kembali deh. Sadar mungkin ya. Satu. Sudah bertemu lagi, bulan madu lagi, talak lagi, dua. Allah sudah mulai marah Pak. Damai lagi, ya, berkumpul lagi, rujuk lagi, dipikir-pikir jadi randa hese, boga salaki deui. Jadi duda sarua, hese nangan nu kawas pawajikan kahiji. Cerai lagi sampai 3 kali talak. Turunlah hukum dari Allah apabila telah mentalak sampai 3 tidak boleh langsung rujuk, tetapi harus diselang dulu nikah dengan yang lain. Itu hukuman dari Allah. Kenapa begitu entengnya memandang mentalak orang? Maka disebutkan orang yang takwa. Nah, kenapa? Ini adalah penjagaan rumah tangga, Pak. Ya, oke lah, nggak apa-apa ya. Kita masalah rumah tangga itu, pada ini banyak urusan rumah tangga. Teu aya nu jago rumah tangga. Soal mah profesor rumah tangga nggak ada. Teu aya doktor rumah tangga, eueuh. Urusan dordar mah dordar. Betul Pak. Sampai kemarin mengungkap artis yang paling banyak nikah angkewe tahun beja-beja. Diurai aya ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tapi kemarin sampai diungkap betapa ya itu kan jodoh itu tergantung dari Allah. Kembali lagi Pak. Di dalam surat At-Talaq itu ada semacam pagar lah. Ketika kalian menghadapi urusan berat di dalam rumah tangga, wa may yattaqillaha, 4 Pak, Bu. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang salatnya benar-benar salat ka Gusti, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai persoalan. Al-Quran menjawab Pak. Ya. Makanya ada orang yang curhat rumah tangga, sudahlah curhatlah kepada Al-Quran. Al-Quran menjawab. Ketakwaan. Jaminan orang yang takwa, yang di dalamnya orang yang istiqomah salat dengan khusyuk. Yaj'al lahu makhraja, janji Allah, Allah pasti menjadikan baginya jalan keluar, makhraja. Apapun kesulitan tertinggi, yang besar, yang kecil, semua Allah berikan jalan keluar.
Seorang pemimpin yang bingung dengan urusan ini, urusan itu, Allah berikan jalan keluar. Gitu, Bu. Makanya kata kuncinya adalah takwa kepada Allah. Takwa yang sebenar-benarnya. Maka dalam kalimat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tuh, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Takwa yang sebenarnya di RT berapa? RT berapa? Pak takwa dong. Tadi dia. Yang sebenar-benarnya takwa. Yang kedua, wa yarjuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, dalam Al-Quran disebutkan, dan Allah akan memberikan rizki. Tuh Pak, banyak keluarga hancur karena urusan rizki. Padahal Al-Quran menjawab, wa yarjuqhu min haitsu la yahtasib, akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Makanya terbukti Pak, akibat COVID-19 2 tahun ke belakang, di Bandung Barat jumlah janda hampir 2.500 saat COVID. Belum di Jawa Barat belasan ribu Pak jumlahnya. Apal di mana itu? Ya ayat datanya. Ya dari informasi dong. Daftar. Ayat di PA Pengadilan Agama itu Pak ada. Dan itu akibat korban kesulitan ekonomi. Walaupun tidak 100% Pak, tapi cenderung perceraian karena ekonomi. Padahal Allah menjamin wa yarjuqhu min haitsu la yahtasib. Baik Pak, sudah jelas Pak ya. Yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang takwa, yang bertawakal, terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, terus ka Gusti terus, maka Allah akan mencukupinya. Cukup. Ari cukup cek Allah, lain cukup yang jelema Pak. Allah Maha tahu cukup itu apa, bisa memenuhi kebutuhan. Makanya bapak-bapak kehidupan kita tong hayang beli kereta api dan naonan. Kenaon Bapak Haji beli kereta api? Mobil pun mungkin kenaon. Saya nggak perlu mobil, indit-inditan getara. Allah Maha tahu, mencukupinya sesuai kebutuhan kita. Baik Pak. Yang keempat, wa may yattaqillah yaj'al amrahu yusra. Maka yang keempat, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya dimudahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi belok ke sana Pak. Ya memang itulah. Saking bahwa sholat ini yang akan menjaga kehidupan kamu. Saking Allah sayang kepada manusia, jaga sholat. Nah, berkaitan dengan hukum meninggalkan sholat, di sini ada Pak kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim. Judulnya khusus hukmu tarikis sholat amdan. Ada orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, ngahaja embung sholat. Kita bongkar Pak, saatnya akhir zaman. Di sini beliau mengatakan la yakhtaliful muslimun. Semua umat Islam tidak berbeda pendapat. Artinya tidak ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Anna tarkas sholatil mafrudah,
Sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat fardu yang 5 kali sholat amdan secara sengaja min a'dhamid dunubi wa akbaril kabair, itu termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Ibnu Qayyim. A'dhamul dunub, Pak. Karena hakikatnya dia sedang mendolimi diri. Wa anna ismahu indallah, sesungguhnya dosa di sisi Allah orang yang meninggalkan sholat secara sengaja a'dhamu min ismi qatlin nafs, lebih besar daripada dosa membunuh. Wattahidil amwal, lebih besar daripada dia merampok. Wa min ismi zina, lebih besar daripada dosa zina. Wasirqah, dan mencuri. Ada akhdil amwal, mencuri harta, boleh merampok. Ada sirqah, itu semacam ya nyolong kecil-kecilan atau nyopet. Yang di Arab itu, Pak, orang yang nyolong itu dipotong tangannya, Pak. Kalau Bapak ke Mekah itu ada orang Afrika, ininya potong. Itu sudah berapa tahap, ini dulu terus sampai sini, sampai beak takil. Jalan atau tukang mauk dulu ya. Potong tangan. Allahu. Wa min ismi zina wasirqati wasyurbil khamri, dan lebih besar juga daripada minum khamr, arak. Wa annahu mu'taridun li uqubatillahi wa sakhatihi, dan ini yang pantas mendapatkan siksaan dari marah dan marah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak-bapak, ini adalah satu persoalan. Sudah saatnya kita sampaikan ke anak-anak kita yang hari ini masih lalai dengan sholat. Padahal Allah sudah menyiapkan, inna sholata, sesungguhnya sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan mencegah perbuatan fahsya'i wal munkar. Itu, Pak. Ada lagi hadis, Pak, hadis riwayat Muslim. Bainal mar'i wal kufri tarikus sholat. Yang membedakan seorang mukmin, seorang muslim dengan orang-orang kafir, tarikus sholat, meninggalkan sholat. Kenapa Allah marah kepada orang yang tidak sujud padanya? Tidak ternilai nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan ibadah kita. Masih jauh, tidak bisa seluruh nikmat yang Allah berikan bisa terbayar dengan sholat 5 waktu. Belum, nggak bisa. Sepangkat Nabi Kangjeng Rasulullah SAW, beliau bangun malam tahajud gak pernah berhenti, bangun jam 12 sampai jam 4 dia ruku dan sujud. Kenapa ya Rasulullah? Begitu hebat engkau ruku dan sujud, padahal Allah telah memaafkan dosamu yang telah lewat, yang akan datang. Apa kata Nabi?
Apalah aku abdan syakur. Tidakkah kamu mau aku menjadi hamba yang bersyukur? Urangan seukur sholat wajib belum termasuk orang bersyukur secara hakiki derajat Rasulullah. Tapi buat kita mungkin alhamdulillah ibu sudah sholat 5 waktu, tanda syukur kepada Allah. Tapi buat Nabi tidak. Saya belum bersyukur kalau saya belum bangun malam. Nilai syukur kita dengan syukur Allah, nah, Kangjeng Nabi masih jauh. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sengaja ini kita bahas, mudah-mudahan menjadi bagian dari perhatian kita. Ku angpusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Adibu, berikan adab, perintahkan sholat keluarga kita. Ya. Apalagi kalau satu rumah ada 10 orang, tidak ada satupun yang sholat, berarti rumah ini sedang dimurkai oleh Allah. Berkah hidupnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan uraian singkat ini menjadi pelajaran buat kita berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menjadi i'tibar betapa pentingnya sholat. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang paling awal diperiksa nanti di akhirat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan apabila rusak sholatnya, ruksaklah seluruh amal-amalnya. Dan hari ini mari kita sibuk perbaiki sholat kita. Evaluasi sholat kurang ibu, ya, setidaknya minimal disiplin waktu. Jangan lalai di dalam sholat, ya. Mohon maaf, saya harus sampai di sini saja dulu karena ada acara yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita Rabbiz'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, jadikan kami orang yang menegakkan sholat dan anak cucu kami. Sampai Nabi Ibrahim berdoa, Rabbiz'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan kami para penegak sholat dan keturunan-keturunan kami. Berarti kalau kita masih kita yang sholat, anak cucu kita belum sholat, berarti belum mengumpulkan keturunan kita untuk sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.